Shalom, salam sehat semuanya. Jumpa lagi dengan Ibu Ade Panjaitan dalam semester 1 bab 7 yang materinya adalah nilai-nilai Kristiani menjadi pegangan hidupku. Yang pertama yang mau kita pelajari adalah pengertian nilai Kristiani. Menurut Sprenger, nilai merupakan suatu tatanan yang dijadikan panduan dalam bersikap dalam situasi sosial tertentu. Jadi nilai itu bisa kita katakan seperti hal-hal berikut ini. Yang pertama, sesuatu yang diyakini oleh individu untuk menimbang dan memilih alternatif yang diyakini kebenarannya dan mendorong orang untuk mewujudkannya. Selanjutnya, yang kedua, produk sosial yang diterima sebagai milik bersama dengan sesama kelompoknya. Yang ketiga, sebagai standar konseptual yang relatif stabil dan membimbing individu dalam menentukan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka memenuhi kebutuhan psikologisnya. Jadi, kita bisa simpulkan bahwa nilai adalah konsep yang dijadikan prinsip hidup yang menjadi acuan bagi manusia dalam bersikap dan bertindak. Dengan demikian, nilai Kristiani adalah suatu tatanan yang dijadikan panduan oleh setiap orang Kristen untuk menimbang dan memilih alternatif keputusan hidupnya berdasarkan ajaran Tuhan Yesus Kristus. Hal yang kedua yang mau kita pelajari adalah isi-isi nilai Kristiani. Dalam kitab Perjanjian Baru, kita mengenal kerajaan Allah dan kerajaan dunia. Yesus mengatakan, "Kerajaanku bukan berasal dari dunia ini, tetapi berasal dari Bapa." Dua kerajaan ini menganut nilai-nilai yang berbeda. Nilai kerajaan dunia yaitu termasuk kekayaan, kekuasaan, kesenangan, balas dendam, ketenaran, kesombongan, dan lain sebagainya. Sedangkan nilai kerajaan Allah yaitu kebaikan, kerendahan hati, kejujuran, kemurahan hati, pengendalian diri, pengampunan, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, isi dari nilai kerajaan Allah yaitu satu, mengasihi Tuhan dan sesama. Bentuk mengasihi Tuhan adalah menyembah Tuhan dan melakukan ajarannya. Bentuk mengasihi sesama yaitu menghargai harkat dan martabat sesama, serta menunjukkan simpati dan empati kepada sesama tanpa terkecuali. Yang kedua, rendah hati. Kerendahan hati itu menggambarkan manusia yang paham siapa dirinya sebagai makhluk ciptaan Allah. Kerendahan hati membuat manusia dapat hidup damai dan harmonis dengan sesama manusia. Yang ketiga, yaitu jujur. Orang yang jujur adalah orang yang memiliki integritas. Yang keempat, bermoral. Hidup yang bermoral itu artinya menjaga tubuh dari percabulan, berani berkata benar, dan berani membela yang benar. Yang kelima adalah murah hati. Alkitab mengajarkan pada kita untuk memberi kepada sesama yang berkekurangan dan kepada sesama yang membutuhkan bantuan. Yang keenam, jangan merasa diri paling benar. Tidak ada orang yang sempurna. Kita semua adalah orang yang berdosa dalam satu dan dalam hal yang lain.
Dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Selanjutnya, Yesus juga memberi contoh tentang merasa yang benar, yaitu orang Farisi yang masuk berdoa dan mengatakan bahwa dia bersyukur karena dia tidak seperti pemungut cukai yang berdosa. Itu contoh untuk manusia yang merasa diri paling benar dan tak berdosa. Padahal pada hakikatnya semua manusia adalah berdosa. Yang ketujuh, jangan menyimpan dendam. Orang Kristen tidak boleh menyimpan dendam atau kemarahan. Bahkan Yesus katakan sebelum berdoa, berdamailah terlebih dahulu dengan sesamamu. Yang kedelapan, mengampuni orang lain. Salah satu nilai Kristiani yang amat penting yang diajarkan Yesus adalah mau mengampuni orang lain. Hal ketiga yang kita perlu pelajari dalam materi ini adalah penjelasan dari Alkitab. Apa kata Alkitab tentang nilai-nilai Kristiani? Yang pertama, yang tertulis dalam Matius 5 ayat 3-10. Jika kita memperhatikan perkataan Tuhan Yesus dalam ayat tersebut, maka kita bisa menyimpulkan bahwa kerajaan surga yang dimaksud di ayat ini bukanlah kerajaan surga secara jasmani, melainkan secara rohani. Artinya, kerajaan surga menyatakan pemerintahan Allah yang penuh dengan kebenaran, yang penuh dengan damai sejahtera, dan yang penuh dengan sukacita. Yang kedua, yaitu dari Galatia 5 ayat 22-26. Coba dibuka Alkitabnya, Galatia 5 ayat 22-26. Dalam ayat ini mengajarkan kita bahwa kita adalah milik Kristus. Tuhan menghendaki hidup kita juga senantiasa dipimpin oleh Roh. Dengan kita hidup dipimpin oleh Roh, maka Roh Kudus akan terus bekerja dan menghasilkan buah-buah Roh dalam keseluruhan hidup kita. Selanjutnya, buah-buah yang termasuk dari buah-buah Roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi buah-buah Roh itu ada 9. Coba dihafalkan. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, orang percaya kepada Yesus Kristus adalah orang yang termasuk warga kerajaan sorga. Yang kedua, sebagai warga kerajaan sorga, kita harus hidup sesuai dengan nilai-nilai Kristiani yang ditentukan oleh Alkitab. Demikianlah pembelajaran yang boleh tersampaikan buat kita.